warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya cintai, Kepala Cabang Tilawati tadi Ustaz Jauhari, kepada Fadlul Ma'ad Yai Andi Mu'afak, kepada Ustaz Toha, Asisten Direktur ya, sekarang beliau Asisten Direktur sekaligus Kepala Dikri Indonesia Timur. Tadi di belakang ada. Setelah saya tanya, apa sudah pernah ke Bali dalam acara khusus tilawah, ternyata belum pernah dia. Nah, maka harus ke Bali, wajib ke Bali ya nanti. Kepada para ustadz-ustadzah, keluarga besar Tilawati Cabang Bali, atas nama Ketua Yayasan sekaligus sebagai Direktur Eksekutif Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, sungguh sangat senang sekali, bahagia rasanya, maknyes rasanya hari ini bisa dihadiri, ditamoni oleh para pejuang-pejuang Al-Quran yang medannya sangat berat. Dan sekali lagi saya sangat senang sekali bersilaturahim dengan para pejuang-pejuang Al-Quran, kekasih-kekasih Allah. Ini yang menjadikan kami sangat bahagia bisa ketemu dengan para kekasih-kekasih Allah ini yang senantiasa di dalam hatinya selalu Al-Quran, Al-Quran, dan Al-Quran. Insya Allah. Tidak mudah tentu saja untuk bisa mempertahankan semangat seperti ini, dan itulah kami dengan senang hati pagi hari ini, walaupun seharusnya ini libur, jadi mohon maaf kalau ada beberapa kawan-kawan para staf yang tidak masuk hari ini karena hari ini libur. Jadi kami jajaran pengurus dengan senang hati saya sampaikan ke beliau untuk bisa bertemu, karena kami sangat kangen sekali dengan kawan-kawan cabang Bali ini, baik secara kelembagaan ataupun secara pribadi. Secara pribadi, istri saya itu sudah sangat ingin sekali Pak ke Bali. Terkenang sekali bisa dibawa keliling kemana-mana itu dengan padangnya. Mana ibu padang? Ada kayaknya. Kenapa? Iya. Apalagi pagi-pagi oleh beliau, ya, Ustaz Sayyid Abdullah dibawa untuk makan bubur hangat-hangat gitu ya. Dijemput oleh anaknya. Ada yang ada ketinggalan kalau begitu. Ya, 2 tahun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam rangka untuk bersama-sama menyemangati bagaimana agar Al-Quran yang ada di benak kita ini terus selalu kita syiarkan kepada umat, kepada generasi kita ini. Saudara sekalian, kalau saya sering saya merenung beberapa kali ya, betapa Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah melalui Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian setelah dari Rasul disampaikan kepada para sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, para ulama, para kiai-kiai, terus para guru-guru kita,
Dan dalam jangka waktu ribuan tahun, Al-Quran dari Nabi itu ternyata sampai juga kepada kita ini, masuk ke hati kita. Ini yang saya selalu merenung, Masya Allah, ternyata Al-Quran yang ribuan tahun itu kemudian ditebarkan di muka bumi ini, yang jumlah manusia sekarang ini di muka bumi ini tidak kurang dari 7 miliar manusia. Di antara 7 miliar manusia itu sedikit yang tersentuh dengan Al-Quran. Tidak semuanya yang tersentuh. Ternyata tidak semua yang tersentuh dengan Al-Quran. Al-Quran dipilihkan oleh Allah terhadap orang-orang yang memang dikehendaki. Masya Allah, ini nikmat. Dalam perjalanan ribuan tahun, sekali lagi, dan terus turun di muka bumi ini, yang jumlahnya bermiliar-miliar itu, ternyata Al-Quran juga sampailah kepada kita. Sampainya kepada kita bukan hanya berhenti untuk diri kita sendiri, ternyata Allah juga menggerakkan hati kita, mencintainya dan sekaligus mengajarkannya. Ternyata itu, saudara sekalian, setelah saya mengamati, melihat, membaca, itu terdapat di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 32. Untuk menyemangati kita bersama, silakan dibuka gadgetnya. Surat Fatir ayat ke-32. Saya tak rekam. Jadi sekali lagi, ternyata ribuan tahun perjalanan itu Al-Quran menyentuh dada, menyentuh hati manusia. Tidak semua orang, tidak semua hamba manusia di muka bumi tersentuh dengan Al-Quran. Ternyata memang dipilih oleh Allah orang-orang yang dimasuki Al-Quran itu. Nah, sudah ketemu? 32. Silakan dibaca, tolong, untuk menyemangati kita bersama. Iya, silakan diartikan sekalian. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Ya Allah, ini jelas sekali bahwa memang ternyata Al-Quran itu ketika diwariskan kepada hamba-hamba yang dipilih dengan berbagai macam variasi itu, insya Allah, kayaknya untuk lebih memahami lagi, untuk lebih menancapkan lagi, mufassir kita Ustaz Khairon bisa memberikan penjelasan kira-kira ayat tadi kira-kira bagaimana agar supaya kita bisa lebih mantap lagi dengan penafsiran ayat Fatir 32 tadi itu. Monggo Ustaz. Ya, mufassirnya ini, mufassir. Ada tiga etikat orang yang mengenal Al-Quran. Pada ayat ini disebutkan faminhum zalimun li nafsi. Kemudian ada yang ketiga waminhum muqtasid.
Kemudian yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Zalimul li nafsih, orang yang melalaikan sebagian dari pekerjaan yang diwajibkan atasnya dan mengerjakan sebagian dari hal-hal yang diharamkan. Dun mutaqasid, di antara mereka ada yang pertengah. Apa maksudnya? Dia adalah orang yang menunaikan hal-hal yang diwajibkan atas dirinya, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, tetapi ada kalanya dia meninggalkan sebagian dari hal-hal yang disunnahkan dan mengerjakan sebagian dari hal-hal yang dimakruhkan. Ketiga, sabiqun bil khairati biidznillah, orang yang lebih cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Dia adalah orang yang mengerjakan semua kewajiban dan hal-hal yang disunatkan, juga meninggalkan semua yang diharamkan, yang dimakruhkan, dan sebagian hal yang diperbolehkan. Ini terkait dengan ayat tersebut, sehingga kita tentu ingin menjadi orang-orang yang sabiqun bil khairati biidznillah. Amin. Amin. Insyaallah. Itulah sebenarnya ternyata memang, jadi gambarannya begitu kali ya. Turun Al-Quran di muka bumi, diperuntukkan kepada manusia. Ternyata sikap manusia itu ada 3 sikap. Ada pertama, kedua, dan ada yang ketiga. Insya Allah mudah-mudahan kita merupakan hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah, termasuk golongan yang ketiga, sabiqun bil khairat biidznillah. Dan itu merupakan karunia yang luar biasa, Masya Allah. Itulah sebenarnya yang sering kami renungkan. Ya Allah, bagaimana orang tua kita dulu mengajarkan kita, kepada kiai-kiai kita, guru kita, akhirnya sampailah Al-Quran ke diri kita ini. Dan kemudian tidak hanya berhenti di diri kita punya semangat untuk mengajarkan Al-Quran ini. Masya Allah. Itulah sekali lagi nikmat karunia yang sangat besar yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Al-Quran terus menyamai kita, membersamai kita di dunia ini dan kelak sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Memang saudara sekalian, kalau kita amati bahwa sepanjang Al-Quran ini terus diajarkan, maka insya Allah Islam itu akan terus bangkit. Sepanjang Al-Quran ini terus kita wariskan, kita ajarkan, maka insya Allah Islam itu akan terus bangkit. Islam akan terus hadir. Tapi kalau Al-Quran sudah tidak ada yang mengajarkannya, tidak ada yang menjaga Al-Quran ini, maka otomatis Islam akan redup dan redup. Maka bagaimana kita terus menerus agar Islam ini terus bangkit, agar Islam ini terus berkembang, maka kuncinya Al-Quran. Ketika Al-Quran itu terus dikembangkan dimanapun berada, maka insya Allah Islam itu akan terus bercahaya. Ada satu kisah sekalian di satu negara. Ini bukan fiktif, kenyataan betul. Ada satu negara yang negara ini dulu merupakan kerajaan hebat, kerajaan Islam yang luar biasa, kuatnya bukan main, super power ketika itu. Nah, setelah sekian ratus tahun negara ini atau kerajaan ini runtuh. Negara ini runtuh, kemudian bergantilah penguasanya, sampai-sampai penguasa itu melarang seluruh aktivitas keagamaan. Sholat dilarang,
mengajar ngaji tidak boleh. Semua kegiatan keagamaan Islam dilarang. Sehingga orang yang mengajarkan agama, menyiarkan agama tidak berani karena berhadapan dengan Luasa. keamanan. Ketika itu ada seorang ulama yang dengan gigihnya mempertahankan Al-Quran itu. Mempertahankan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran di tengah-tengah situasi yang sangat menakutkan. Kalau sampai ketemu dengan pemerintah, penguasanya mengajarkan Al-Quran, maka dia berhadapan dengan keamanan dan tentu di penjara. Maka dia secara sembunyi-sembunyi mengajarkan Al-Quran. Ketika ketemu orang ditanya, apa pekerjaannya? Saya bekerja di sini. Mau saya ajak bekerja di tempat saya dengan gaji yang sama. Dengan gaji yang sama. Lalu orang ini mau. Kemudian diajaklah mereka, ternyata tidak diajak bekerja di tempatnya dia, tapi dia diajari ngaji. Bukan hanya diajari ngaji saja, tetapi dia juga digaji agar supaya dia mau mengaji. Ulama itu namanya Sulaimaniyah. Nah beliau ulama dari Turki. Kita tahu Turki dulu negara yang begitu superpower, begitu Islam luar biasa. Kemudian setelah runtuh, Islam tidak boleh berkembang di sana dengan Kamal Atumnya itu, tetapi di situ ternyata ada seorang ulama yang gigih menjaga Al-Quran. Dengan mencari orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan dia digaji. Gajinya sesuai dengan di mana dia bekerja. Masya Allah. Dia wis pulang soro-soro, tapi juga masih mengeluarkan uang. Ternyata dalam perkembangan berikutnya, ketika Turki seperti itu, tetapi di bawah mereka ini terus mengembangkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dalam perkembangan berikutnya ternyata Islam yang diprediksi di Turki itu habis, tetapi karena ada orang yang menjaga Al-Quran ini, prediksi itu keliru, meleset. Islam terus tetap berkembang di sana, dan bahkan sekarang ini yang namanya pesantren Sulaimaniyah itu tidak hanya di Turki, tapi berkembang di berbagai negara di dunia ini, termasuk di Indonesia. Karena apa? Karena ada seorang ulama yang gigih mempertahankan Al-Quran. Masya Allah. Ini luar biasa. Ternyata perkembangan Turki sekarang di luar dugaan. Di luar dugaan. Yang orang memperkirakan Turki sudah hilang Islamnya di sana. Nah itulah saudara sekalian, di negeri kita ini dengan tantangan yang begitu besar ke depan, kalau Al-Quran ini masih terus kita kembangkan, kita ajarkan, maka insya Allah Islam ini akan terus ada di negeri tercinta Indonesia ini. Walaupun sekarang ini masih banyak gonjang ganjing gitu kan ya, antar umat Islam, antar tokoh Islam, geger sendiri gitu kan, saling mengejek antar tokoh umat Islam. Insya Allah rasanya ini malu sebetulnya kondisi kita saat ini. Jadi saya sering mengumpamakan kalau diumpamakan keluarga begitu, sebuah keluarga yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Keluarga umat Islam itu sekarang ini kelihatannya begini. Katakan ini ada masyarakat gitu kan ya, kita hidup di mana, dan keluarga ini setiap hari rame terus.
anaknya dengan bapaknya, bapaknya dengan istrinya, rame terus. Itu perumpamaannya. Jadi keluarganya menjadi keluarga yang bahasa Jawa itu resek. Apa kalau tadinya itu? Ya resek aja. Keluarga yang resek terus. Nah, kira-kira kalau keluarga yang resek seperti ini, tetangganya sini ini mau melamar anaknya atau menjadikan menantu anaknya keluarga ini, kira-kira mau nggak ya? Mundur banget. Begitulah kira-kira orang luar sana itu sekarang melihat Islam itu resek terus masih ya, rame terus. Ini belum selesai, masalah adzan belum selesai, ketemu muncul lagi, sekarang ada apa lagi begitu kira-kira. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan Tilawati tidak mudah ikut-ikutan mengomentari, mengeser berita-berita yang tidak bertanggung jawab itu. Tidak usah ikut rame-rame, ayo konsentrasi saja mengajarkan Al-Quran. Itu tunggu waktulah, itu mesti selesailah nanti. Ini Masya Allah, sekarang muncul lagi persoalan baru, ini lagi muncul lagi. Belum lagi kemarin belum selesai yang di Jember itu. Oh ya, yang Jember ya, yang di Pulau itu, yang ritual mencari ketenangan itu di laut ya, mencari ketenangan batin di laut, mandi di laut. Padahal Islam mengajarkan cukup di rumah, salat tahajud di rumahmu. Nafiru buyutakum biqiraatil Qur'an. Pergilah ke masjid, sholat sunnah, tenang hati, gak usah ke laut, ke gunung. Tapi ternyata umat kita ini masih banyak yang seperti itu. Jadi maka kawan-kawan Tilawati perlu perjuangan keras yang hebat untuk terus-menerus menyiarkan Islam ini. Maka kuncinya adalah Al-Quran. Insya Allah dengan semangat yang tinggi, dengan kekuatan kita ini, tadi jaringannya luar biasa, ada yang di Kemenang, ada yang di pengusaha, ada yang macam-macam tadi. Ini merupakan nikmat bagi kawan-kawan di Bali. Yang terpenting bagaimana merawat kebersamaan ini, terus-menerus merawat kebersamaan. Beberapa kali saya rekomendasikan kalau bisa kawan-kawan di Bali sana itu nantinya punya legacy, punya warisan yang bisa kita lihat bersama perkembangannya. Warisan apa itu? Warisan yang sangat tepat adalah warisan lembaga pendidikan. Silakan apakah bentuknya pesantren, apakah bentuknya lembaga pendidikan Islam, silakan. Tapi kebersamaan ini nanti ketika kawan-kawan sudah pensiun, misalnya dari pekerjaannya, itu kita punya warisan lembaga yang bisa kita lihat bersama. Walaupun harus terus-menerus menjaga kekompakan tadi itu, kekompakannya, karena biasanya kalau ada ini itu ya biasalah yang namanya gangguan-gangguan ini. Jadi melihat perkembangan yang sedemikian rupa, maka sangat perlu kawan-kawan Bali dirintis, ada punya lembaga pendidikan sendiri, di samping membina lembaga-lembaga pendidikan yang ada, TPI dan seterusnya. Tapi kawan-kawan Bali setidaknya ini punya lembaga yang diurus sendiri, yang ketika nanti sebagai tempat rujukan kita untuk bagaimana mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan kita ini. Sekali lagi, ini sebuah lembaga pendidikan merupakan lembaga atau tempat sarana dakwah yang sangat efektif untuk melahirkan anak-anak generasi umat Islam ini. Amin. Mudah-mudahan, saya dengar katanya sudah punya tanah juga ya, walaupun mahal di sana saja. Tapi kalau bersama-sama insya Allah. Jadi untuk yang sekian kalinya saya rekomendasikan kawan-kawan kumpul-kumpul seperti ini, itu punya warisan nantinya lembaga pendidikan, serah apa bentuknya, apakah pesantren atau apa, nanti Kiai Ali akan membimbing, mendorong
kawan-kawan semuanya agar kita punya warisan. Karena dengan lembaga seperti yang kita punya ini lebih fleksibel kepengurusannya ya Pak, apa kata kita gitu kan. Insya Allah itu akan lebih mudah untuk mewujudkan lembaga pendidikan dalam rangka untuk melahirkan anak-anak kita generasi umat Islam. Sekali lagi kami terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf sementara kami terima di seperti ini tempatnya tidak ber-AC karena ruang sebelah, biasanya di ruang sebelah, karena ruang sebelah ini masih kita renovasi, kita perbaiki AC-nya dalam rangka untuk menyambut tanggal 5 besok, tanggal 4 besok ya, kepala cabang dengan protokol kesehatan. Jadi kami mohon maaf, kami tempatkan di sini yang agak ongkop-ongkop sedikit. Biasanya di tempat sebelah, tapi masih diperbaiki untuk pertemuan para kepala cabang tilawati se-Indonesia. Inilah saudara sekalian, Nurul Falah, doakan Nurul Falah semakin besar. Kalau semakin besar itu artinya bahwa manfaatnya untuk umat insya Allah juga semakin banyak. Alhamdulillah di belakang sana itu ada pesantren Tahfidz Leader. Di belakang sana sudah 2 lantai dari 3 lantai yang mau kita inginkan. Mudah-mudahan tahun ini tahun 2022 bisa terselesaikan untuk 3 lantainya. Jadi kalau saudara punya kemenakan atau punya anak laki-laki yang kuliah di Surabaya, apa terserah mau di UNESA atau di UINSA, kalau punya anak yang laki-laki punya minat untuk menghafalkan Al-Quran, silakan bisa tinggal di Nurul Falah ini, free, tidak ada biaya, free. Silakan bisa menghantarkan ponakannya atau keponakannya atau siapa yang laki-laki itu bisa di Nurul Falah ini. Nah kemudian di belakang situ juga ada lantai, 3 lantai, alhamdulillah sudah lunas tahun ini, 3,5 miliar dan selesai, alhamdulillah. Artinya apa? Insya Allah ada kemudahan-kemudahan. Tahun ini pula insya Allah akan segera kita buka cabang di Pandaan, Nurul Falah 2. Nanti kalau punya anak-anak yang ingin menghafalkan Al-Quran SMP itu bisa di Pandaan sana. Begitu juga kita ada tanah 5.000 meter di Krian yang insya Allah juga akan segera kita pengembangan untuk Nurul Falah 3. Bali saya kira luar biasa SDM-nya, insya Allah bisa. Tentu dengan tantangan yang berbeda. Kami juga ada tantangan, tapi tentu di Bali juga lebih berat tantangannya, tapi insya Allah bisa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira demikian, terima kasih sekali lagi. Kami mohon maaf apabila penyambutan kami masih ada hal yang kurang berkenan. Karena tadi ada beberapa kawan-kawan yang karena memang libur, maka dengan senang hati kami bisa menemui kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan kami dapat berkah doanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.